Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini hari Minggu, tanggal 8 Februari 2026. Saya akan bahas satu pertanyaan dari teman-teman dan ini pertanyaannya dari Kak Elmoza 04. Bahasa emiten yang berpotensi naik menjelang lebaran, Bang. Nah, sebenarnya pertanyaan ini itu kalau sekarang itu biasanya sudah telat. Kenapa? Karena smart money itu rata-rata sudah lebih duluan kan, mereka front run duluan. Jadi ngambil porsi di awal bahwa nanti bakalan ada pola yang seperti ini, konten seperti retail biasanya melakukannya begini gitu. Menjelang puasa nanti akan ada berita-berita dan seterusnya. Nah itu kita kan mesti hati-hati. Sekarang mungkin beritanya belum banyak dan pertanyaan ini mungkin ya ada beberapa yang masih diakumulasi. Nah, beberapa yang diakumulasi tadi itu kalau misalnya kita bisa identifikasi lebih cepat, kita bisa ngikut mereka, ya paling tidak kita bisa mendapatkan manfaat lebih awal lah kira-kira gitu. Nah, apa saja saham-sahamnya yang berhubungan dengan Lebaran kita tengok. Ya mestinya retail udah pasti ya. Terus ada saham apa lagi? Karena puasa mungkin industri-industri, baju, kemudian industri yang berhubungan dengan rumah tangga. Oke, langsung saja kita menuju ke list saham-sahamnya. Jadi dari bawah dulu ya. Ini ada beberapa kategori yang saya sampaikan di sini. Ada industri peternakan, industri makanan minuman, retail rumah tangga. Nah, apa saja ayamnya? Astagfirullah. Apa saja sahamnya? Lah, ini karena ngomongin masalah ayam tadi ya, industri peternakan ayam, jadi saya keceplosan apa saja ayamnya. Ada TRGU. TRGU ini mungkin nggak masuk lah ya. Ini nggak ada dividennya dan seterusnya. WMUU, nah ini pada kemudian beli Rans, Ayam, FAS, PDPP, CMRY, Cimori. Ya, bisa jadi nanti ya kalau Anda dengar berita tentang Cimori dan seterusnya. Nah ini harga wajarnya per laporan keuangan kuartal 3 menurut dividen investing kita itu di 1.500-an. Jadi kalau sekarang 5.600 itu harganya lebih mahal 72% dibandingkan harga wajarnya. Kemudian ICBP. Nah, ICBP itu pasti akan muncul biasanya karena permimian. Ya, ini mana ini? Retail rumah tangga saya kalau kategorikan. Nah, EPS terakhir itu di 517, kemudian payout rasionya di 41%, maka potensi dividennya itu di 2,6 per. Di harga wajarnya masih ada jauh di bawahnya harga ini. Ya, makanya urutannya ada di bawah. Terus Ultra Jaya. Ultra Jaya berapa? Nah, sama. Untuk dividen investing ini mirip-mirip dengan ICBP tadi. Ini disclaimer on ya, teman-teman ya. Nah, kontennya bersifat edukatif, simulasi dividen kalau ada nanti itu hanya proyeksi saja, tidak menjamin. Kemudian saya mungkin juga memiliki atau tidak memiliki saham yang dibahas. Kemudian tidak ada one size fits all. Ini satu ukuran untuk semua orang. Jadi tentukan cara investasi Anda masing-masing. Kita mungkin punya cara berbeda namun bisa jadi memiliki tujuan yang sama. Jadi lakukan riset secara mandiri ya, cuan dan loss tanggung sendiri. Ini saya sampaikan data-datanya tapi tidak ada rekomendasi. Kita mesti hati-hati dan riset sendiri. Bisa jadi apa yang saya sampaikan di sini misalnya CMRY 1.500, oh jauh banget, sekarang harganya 5.600. Kemudian ICBP 8.000, saya menghargai 2.300, jauh banget. Nggak mungkin turunnya sejauh itu, nah kan gitu kan. Ada aja yang bicara seperti itu kan. Nah, artinya sudut pandangnya berbeda gitu ya. Sekarang kan ICBP turun terus nih dari udah 37%, artinya ini sudah bearish dari titik tertingginya dan masih di bawah MA 200, MA 100 juga. Apakah ini sudah murah ya? Kalau lihat ini kondisi ini saya belum menganggapnya itu murah. Ultra Jaya pun sama, lihat kolom ini ya, kolom H ya harga wajarnya. Kemudian ada Keju, Cepin, Main. Nah, naik lagi ke atas. Yupi. Nah, kemarin ada yang nanya Yupi. Kita lihat ya. Assalamualaikum, review saham Yupi. Prospek ke depannya gimana, Bang? Nah, ke depan itu mau berapa tahun ke depan ya?
Kalau ngelihat kondisi seperti ini, UP potensi dividennya dia itu di 3,7% untuk tahun ini, tahun 2020. Dia sudah bagi 35 ya, 2,2%. Bisa jadi nanti akan bagi lagi, kalau persis 35 berarti kan 4,4. Tapi kalau ternyata baginya sesuai dengan payout ratio yang ada ya, payout rasionya kan 80% dari profit yang ada 73. Nah, kalau 80% berarti 58 ya, sisanya tinggal 23 perak ya, dibandingkan dikurangi dari yang sudah dibagikan. Kedepannya gimana? Ya mungkin saja mereka prospek, mungkin saja bagus. Tapi kenaikannya, kebagusannya dia, apakah sesuai dengan timing kita, timeline kita? Kita nggak ada yang tahu. Contoh misalnya kan ini annualized EPS-nya kan ya naik ya, 65. Oh sorry, nggak naik nih. 2024 56, kemudian 2025-nya diproyeksi 73 gitu. Ya mungkin. Cuma sebenarnya masih ada saham-saham lain. Tapi kalau mau beli UP nggak masalah, suka-suka Anda saja. Terus ada roti juga masih turun terus, harga wajarnya di 322 kalau menurut dividen. Kemudian UNVR itu masih. Nah, Unilever ini sudah mulai naik. Ini trennya sudah ada perubahan nih ya. Ini area buy-nya itu sebenarnya di area biru ini, ungu ding. Saya kasih warna ungu. Nah, ini sudah naik strong, cukup lumayan strong dari titik terendah ini sudah 35%. Nah, kalaupun tidak ambil di harga itu ya, pada waktu harganya kemarin di 1.900 itu sudah 20% untuk Unilever. Bang, kok bisa ngelihat area buy-nya ada di situ, Bang? Ya belajar, teman-teman. Cuma Unilever ini asingnya masih buang. Ini asingnya masih buang, jadi lokalnya nih yang membeli ya. Itu sekilas untuk Unilever. Nah, ini apa yang saya sampaikan, harga wajar di kita bicaranya 1000, tapi 2000, 1000 berapa tadi ya? 1900 aja sudah mantul balik lagi. Mosok mau ke 1000 kayak yang zaman-zaman dulu di Maret 2025, udah setahun yang lalu gitu kan. Ya nggak tahu gitu. Karena apa? Ini kan ngomong, ini bicara yang lain ya, ini technical, ini adalah valuasi berdasarkan dividen, ada orang valuasi berdasarkan PER, ada PBV, ada discounted cash flow misalnya, ada apa lagi, macam-macam lah pokoknya. Kemudian Campina es krim ya. Ya mungkin mau lebaran banyak es krim. Ya mungkin ya. Kenapa dia masuk sini ya? Mungkin saya short dari sebelah kanan tadi. Terus INDF ya, Indofood. Indofood harga per sekarang juga masih lumayan mahal. Karena tadi dividennya sekitar 4,5%. Terus TGKA, ini ada gas dan seterusnya. Kemudian Era Jaya, Era Phone. CK, JPFA, ini perayaman. Nah ini lumayan kalau ini. Ya ini sudah mulai di atas 6%. Potensi dividen dan harga wajarnya sudah mendek. Kemudian KDSI, Ases ya, S Hardware ya, mungkin mau lebaran pasti ada exposure di sana. Namanya bukan S Hardware lagi sekarang kan, ASKO. Ya walaupun sahamnya tidur begini, harganya turun terus. Cobalah dicek-cek kayak gini ya, lagi diakumulasi atau enggak. Teman-teman coba lihat. Kemudian ada PBIT. PBIT ini masalah plastik perplastikan, RALS dan LPPF. Yang paling potensial itu ada di LPPF kalau bicara dividen investing. Cuma harganya sudah mulai bergerak naik ya. Kondisinya ini sudah tembus, kemarin ada resisten di 1700, ini sudah tembus, dan selanjutnya target selanjutnya resistennya di 1900. Kalau ini tembus ya bisa jadi naik lagi ke atas, karena kalau bicara range, ini range-nya jauh sekali ya. Ini kan yang paling tinggi berapa tahun terakhir itu di 6.500-an tuh LPPF. Sekarang kan 1.900-an, masih jauh tuh, 71% potensi selisihnya untuk LPPF. Tentu narasi yang dibangun itu butuh performa yang luar biasa dari LPPF. Nah, untuk performanya nanti kita review aja pas waktu mereka closing akhir tahun. Kalau ada surprise di akhir tahun closingnya bagus, ya biasanya ya gitu, mulai
ada pergerakan. Terus RALS juga sama, RALS ini juga sudah mulai naik harganya. Nah, itu sudah hijau-hijau ya, sudah ada pergerakan dan volumenya lumayan lah, tapi volumenya belum konsisten ya teman-teman. Terus PBIT ini, PBIT masih belum kemana-mana. Ini posisinya sekarang malah justru banyak asing yang jualan di PBIT ya. Angka terakhir kemarin hari Jumat 486. Mungkin ini terpengaruh juga sama rating-rating, karena minggu depan harusnya kalau asing itu jualannya kan pelan-pelan. Jadi dikit gitu ya. Sehingga penurunannya pun juga bisa jadi sangat panjang sekali, kayak Unilever tuh dari berapa nih? Dari 11.000 ke 1.000, 89%. Bayangin berapa tahun ini? 1.700 bar. Februari 2018 sampai 21 Maret 2025. Luar biasa. Ya memang nggak semua asing sih, tapi vibe-nya itu bisa lama. Kayak gini, Moody's rating itu hanya sekarang memang ngomongnya adalah outlook. Outlook itu kan forecasting ke depan. Memang outlooknya negatif nih. Sekarang investment grade-nya di sini, misalnya di BB berapa sih sekarang tuh? Coba lihat ya. Nah ini ya, mempertahankan sovereign credit rating Indonesia level Baa2, namun penyesuaian outlook menjadi negatif pada 5 Februari 2020. Padahal ekonominya tetap tumbuh kuat dengan pertumbuhan 5,3 kuartal dan seterusnya. Ini karena kemarin katanya defisitnya sudah mulai meninggi ya, mendekati 3%. Kemudian ada beberapa kasus-kasus, kemudian ada beberapa yang diturunkan juga dengan outlooknya seperti perusahaan-perusahaan tertentu, ada 7 ya, kemarin sudah saya sampaikan juga. Nah ini kalau tidak ada perubahan namanya outlook forecast, misalnya nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti ketika beneran terjadi masanya bisa diturunin beneran. Kalau diturunin beneran, apa efeknya untuk kita ya? Karena asing bakalan keluar. Ketika keluar, mereka kalau keluar kan kadang-kadang nggak lihat kiri kanan ya. Yang penting keluar dulu gitu. Ya udah, keluar aja gitu. Artinya apa? Harga bisa jadi turun. Saham-saham yang secara fundamental nggak berpengaruh malah jadi secara harga juga berpengaruh. Kayak kemarin pas waktu MSCI ini keluar sehari 6 triliun. Siapa yang mampu nahan kalau sehari 6 triliun, hari berikutnya 5 triliun, keluarnya secepat itu. Oke, jadi mungkin itu untuk list-list saham-saham yang tidak menjawab secara fix ya, bahwa emiten berpotensi naik menjelang lebaran. Bukan karena ininya, tapi ini adalah list saham-saham yang berpotensi dihubungkan dengan lebaran. Nah, hubungannya dengan lebaran biasanya menimbulkan FOMO. FOMO itu biasanya menimbulkan harga yang terkerek naik. Jadi kalau sekarang belum ada ribut-ribut, belum ada kabar-kabar terkait ini, ya mungkin belum waktunya dikeluarkan. Jadi silakan untuk yang mau cicil-cicil, mau lihat-lihat ya, tapi tetap disclaimer on, bukan rekomendasi jual atau beli. Ini saya hanya sampaikan file pribadi saya share untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan di luar sana. Saya pikir cukup dah. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah join member. Dan tadi saya sudah rilis video untuk yang member ya. Mingguan alhamdulillah masih bisa update. Kemudian kemarin yang upgrade juga ke yang 50.000 juga dapat satu video yang menurut saya menarik, itu salah satu saham itu. Cek juga, silahkan buat yang pengen lihat bagaimana kita melihat sebuah fenomena di saham. Murah-murah saja. Kenapa? Karena pergerakan atau istilahnya ilmu atau istilahnya mindset itu memang bisa diambil, tapi decision itu selalu masing-masing. Jadi saya percaya apapun yang saya share itu decision itu ada di Anda masing-masing. Siapapun yang mendapatkan informasi, ada yang bisa meleverage, ada yang justru malah lebih jago memutuskannya daripada saya sendiri gitu. Banyak teman-teman saya yang mendapatkan informasi, kemudian cuannya malah lebih gede daripada saya secara cuan. Banyak yang seperti itu. Ya,
Itulah namanya pasar saham ya, kondisi di market. Tidak ada yang sama persis antara satu orang dengan orang lain. Oke ya, closing videonya seperti biasa, setiap video saya selalu lampirkan ini, simulasi dividen investing untuk persiapan pensiun dengan passive income. Buat teman-teman yang baru lihat channel ini, saya itu seorang profesional yang bekerja di perusahaan manufaktur, salah satu perusahaan manufaktur di daerah ya Bekasi sini, kemudian lebih tepatnya di Cikarang ya. Kemudian dari situ saya menyisihkan sebagian pendapatan saya itu untuk nyicil saham dan juga untuk investasi. Ini untuk persiapan income. Yang ada di sini ini hanya simulasi saja, angka persisnya tidak sama persis dengan apa yang saya target. Jadi ini hanya simulasi buat teman-teman. Saya anggap gaji UMR itu bisa menyisihkan harusnya, karena ini adalah market apa istilahnya viewer atau yang saya pengen share itu adalah teman-teman yang ada di UMR ya. 2 juta gede banget bang. Iya, karena mulainya maunya yang muda-muda. Yang muda-muda umur 25, umur yang belum nikah itu sudah mulai melek informasi terkait dengan investasi. Makanya kalau misalnya UMR sekarang 5.900.000, taruhlah take home pay 6 juta gitu, 2 juta dimasukkan ke dalam investasi itu masih cukup. Karena pada waktu saya dulu pertama-pertama kerja di sini ya cukup-cukup. Sangat memungkinkan itu 2/6 juta itu kan berarti 33% ya. 30% itu mas. Toh cicilan juga 30% bisa kan. Biasanya kan kalau ke bank ada KPR dan seterusnya cicilannya. Saya juga pernah bikin video antara KPR atau saham. Search aja di profil. Jadi ini profil saya. Jadi kalau misalnya dilihat, misalnya KPR itu dulu pernah nih cicil rumah KPR versus cicil saham 9 bulan yang lalu nih. Untung mana ya? Cek aja ini ada part 1, part 2. Silakan. Ya ini hitung-hitungan kasar lah ya. Kalau mau lebih detail ya bisa didetailin di hitungan sendiri. Nah, kalau tadi kita mendapatkan LPPF 12,6%, nah ini yield per tahun atau istilahnya kita punya total hasil investasi itu 12%-an per tahun konsisten setiap tahun, maka modal 24 juta di tahun pertama akan menjadi 51 di tahun kedua, 81 tahun ketiga, 115. Ini tetap ya modalnya tetap dimasukin terus ya, 24 gitu ya, 2 juta per bulan soalnya. Terus periode tahun berikutnya itu di 2,4 juta dan ini yang warna biru adalah cicilannya. Yang warna hijau adalah dividen yang kita terima. Ya, jadi ini menarik sekali. Sehingga di tahun tahun ke-25 kita bisa mendapatkan sekitar 4,2 miliar. Dividen yang diterima 500-an juta per tahun. Nah, kalau bilangnya kok Andrew ini sudah financial freedom nih kalau udah dapat 500 juta setahun ya, atau 44 juta per bulan tuh udah cukup. Ini kalau buat saya pribadi saya juga cukup kok seangka ini untuk pensiun 2 orang ya, untuk suami istri, anggapannya anak-anak sudah mandiri. Sekian dari saya, thank you yang sudah support sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ada pertanyaan-pertanyaan, kolom komentar terbuka lebar, silahkan komen saja dan kabarkan ke yang lain buat yang membutuhkan. Terima kasih.